mencari komplotan baru. Ini wow banget, dari tadi udah ada batch pertama, udah ada batch kedua juga yang udah perform di sini. Komentar dari Dewan Juri sejauh ini juga masih sangat positif banget. Jadi langsung saja kita masuk ke batch yang ketiga. Selamat siang semua. Ya. Kalian semua sadar nggak kalau ini tuh settingan, teman-teman? Betulan, settingan. Lihat kan tadi, batch 1 yang tampil pertama beta. Orang timur. Batch kedua yang tampil pertama Ijal. Orang timur. Batch ketiga saya, teman-teman. Itu artinya apa, teman-teman? Sudah waktunya orang timur yang memimpin. Tapi sadar gak? Dari peserta-peserta yang ada di sini nih, orang timur banyak sekali, teman-teman. Orang timur banyak sekali, betulan. Sampai saya lihat dari tadi Pak Yusuf itu sudah mulai merasa terkepung. Mulai merasa terkepung dia. Perkenalkan teman-teman, saya Igen Wahang. Saya orang timur, tapi saya tuh orang timur yang berbeda dengan orang timur kebanyakan. Di saat orang timur yang lain suka sekali melukai orang, saya justru orang timur yang senang menyembuhkan orang, teman-teman. Karena saya apoteker. Betulan. Saya apoteker, tapi bagi yang belum tahu ya, apoteker itu kan sering sekali diidentikan dengan orang-orang yang kerja di rumah sakit atau apotik. Saya tuh apoteker tapi saya tidak mau bekerja di situ. Karena saya tidak mau menambah beban ke pasien-pasien yang datang. Ya kan? Mereka datang tebus obat ke apotik yang layani saya begitu. Saya yakin mereka pulang itu pasti ini yang kasih obat, benarkah tidak ini? Kepikiran pasti sepanjang jalan itu. Karena saya pernah coba satu kali untuk jaga apotik, teman-teman. Ada orang datang nih, bingung sekali dia lihat di etalase begitu. Lalu saya bilang, mau cari apa kakak? Mau beli obat apa? Dia bingung-bingung lalu bilang, saya tidak beli obat. Terus kau mau cari apa di sini? Saya mau cari pilot Susi Air. Saya bilang, tidak disekap di sini. Tidak disekap di sini. Parah sekali. Tapi saya pernah bekerja di rumah sakit, teman-teman. Setelah lulus kuliah itu saya pulang ke kampung lalu saya kerja di rumah sakit. Di daerah terpencil di Pulau Lembata NTT. Karena terpencil gajinya kecil, teman-teman. Cuma 500.000. Dan itu masih mau dipotong tapera dan segala. Teman, orang dengar ada potongan tapera bisa kena tampeleng itu. Parah sekali. Tapi saya tetap ambil itu pekerjaan. Karena pengen dekat dengan orang tua begitu. Gaji 500.000 sebagai anak yang berbakti saya sudah hitung. Kayaknya saya mau bagi dua ini. Separuh buat orang tua, sisanya buat saya. Dan saya sisakan 50.000 untuk hiburan, teman-teman. Kebetulan waktu itu di kampung lagi rame hiburan balap anjing. Saya daftar tuh jadi anjingnya. Tapi lama-lama saya pikir, capek juga jadi anjing kan. Tidak kaya-kaya kalau 500.000. Bagaimana caranya supaya cepat kaya? Saya putuskan balik lagi merantau ke sini dan saya pikir, saya harus cepat-cepat kaya nih, bagaimana caranya? Akhirnya saya putuskan menikah dengan orang Cina, teman-teman. Istri saya Cina. Setelah menikah saya rasa macam kebudayaan baru banyak sekali terjadi yang saya baru pahami. Orang Cina itu kan terkenal sekali dengan yang suka bakar-bakar uang untuk orang meninggal kan. Saya pertama kali kaget, saya bilang, aduh Tuhan Allah, di kampung masih banyak orang hidup yang mau meninggal loh cari duit. Di sini kalian bakar-bakar. Dan orang Cina juga terkenal perhitungan kan, teman-teman. Di rumah kami itu apa-apa harus kesepakatan dulu dengan istri. Karena prinsip mereka kurang boleh lebih jangan. Itu yang terjadi ketika kami mau berhubungan suami istri, teman-teman. Istri saya bilang, kita bikin kesepakatan dulu. Jangan lama-lama ya. Harus cepat. Orang timur dapat istri Cina pengennya cepat-cepat kan, teman. Belum ada kesepakatan. Itu barang sudah, itu ke sana. Lalu istri saya bilang begini, kan kita belum bikin kesepakatan kok kau sudah langsung gas aja sih. Saya bilang, mau kesepakatan bagaimana lagi? Posisi kita saja sudah hitam di atas putih ini. Terima kasih banyak, saya ingin Bang. Siapa? Igen. Panggilannya? Igen.
Igen aja lah ya. Biar nggak ribet lah. Ya kan Igen. Iya kan bener saya. Igen, kamu mengawali dengan sesuatu yang aku yakin itu bukan yang kamu persiapkan. Karena kan batch 1, 2, 3 tadi timur. Kamu dari mengamati sesuatu, kemudian dapat materi Pak Yusuf mulai terkepung. Itu kan, itu yang menunjukkan bahwa kamu nganggur berarti di situ tadi. Nggak ngapalin materi. Yang lain ngapalin materi, kamu masih cari materi. Dasar kamu ya. Tapi berarti kulturnya cepet ya mempelajari kamu ya. Iya, Cak. Kurang boleh, lebih jangan. Alhamdulillah. Oke, keren banget. Terima kasih, Cak. Igen. Ya, Pak De. Ya, ya yang bagus sudah dikomentarin ya. Saya nggak perlu yang bagus lagi. Saya kritisi sedikit aja. Kelemahan orang-orang timur biasanya dia tipikal banget. Selalu ngomong soal keamanan, selalu ngomong soal debt collector kayak gitu. Nah, kamu antitesisnya nih. Antitesisnya menurut saya menarik banget. Tetap dalam kerangka budaya. Nah, cuma saya kritisi satu sedikit. Saya ada kelebihannya itu tadi. Kritisinya adalah most of orang timur, sebagian besar dari orang timur itu mereka berbicara cepat. Nah, ini yang mungkin harus direm dikit. Kadang-kadang ketika, apalagi Anda tadi kayaknya menikmati banget. Saya senang banget tadi menikmati ya. Bukan hanya berbicara dengan hati, tetapi juga menikmati keadaan itu tadi. Itu keren. Jadi itu yang tertinggi menurut saya. Ketika kalian udah bisa seperti itu enak banget. Kalian udah bisa mainin semuanya. Nah, cuma itu satu. Tolong dijaga kecepatan berbicara. Karena tidak semua orang, kalau kita mungkin karena kita selalu berhubungan sama banyak orang yang juga macam-macam etnis, mungkin nggak terlalu susah. Tapi kalau misalnya Anda berbicara dengan orang Purbalingga itu tadi mana tuh, gitu ngomong cepat-cepat, dia boleh, apa? Jadi kayak budak. Padahal enggak. Nah, itu aja kelemahannya. Tolong dijaga kecepatan dari berbicara itu. Ya. Kompor. Terima kasih. Wes, Assalamualaikum yang di sini. Waalaikumsalam. Salam yang di sana. Loda dari Country, apa kabar Dewan Juri? Baik. Kenalin nama gue Aji, gue dari Nabire. Orang timur juga gue. Jadi di tahun 2019 gue pernah dapet job stand up di salah satu kafe daerah Serang, Banten. Jadi pas gue lagi stand up ada ibu-ibu masih muda nyusuin anaknya. Duduknya persis banget deket kayak begini. Gue kan stand up jadi kagak fokus ya. Masalahnya dia nyusuin sebelah kiri tapi yang kanan dibuka juga. Baru kali itu gue kelar stand up pengen buru-buru duduk di samping penonton. Dan gue tinggal di daerah Tanah Tinggi teman-teman. Di Tanah Tinggi gue seneng banget sama nyokap gue yang pinter banget masak. Jadi orang Tanah Tinggi kalau misalkan ada yang hajat, itu selalu manggil jasa nyokap gue tuh buat nyuruh masak. Kata orang Tanah Tinggi, masakan nyokap gue ini enak. Kecapnya pas, bumbunya mantap, di follow Chef Juna. Bokap gue aja kalau makan sampai nambah. Saking enaknya makan, bokap gue kagak berasa mana daging, mana lengkoas. Karena nyokap gue sering banget masak, dia tahu betul tuh kalau misalkan makanan-makanan yang kurang bumbu gitu. Ini mah kurang garam. Ini mah kurang kecap. Ini mah kurang banyak. Nasi kucing. Jadi orang Tanah Tinggi itu sama musik dangdut deket banget teman-teman. Bahkan kalau misalkan ada yang hajat, hiburannya udah pasti musik dangdut. Hajatan musik dangdut, sunatan musik dangdut. Bahkan kalau misalkan gak ada yang hajat, kita sewa dangdut dorong. Biarin biduannya jelek, yang penting bisa nyanyi pantun janda. Kuda yang mana Tuhan senangi. Kuda yang putih di atas meja. Janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih anak Persija. Persija. Iya. Tapi kalau ngomongin soal musik dangdut paling kagak enak kalau misalkan kagak ada yang nyawer. Tahu sendiri orang nyawer sikapnya random banget.
Ada orang yang nyawer 20.000 tangan biduan dipegang. Ada yang nyawer 50.000 biduannya dipeluk. Ada yang nyawer 100.000 bininya marah. Ini kan duit buat beli minyak. Sama biduannya dikejar. Gue juga butuh buat beli telur. Iya. Rebutan. Belum lagi kalau misalkan ada orang yang nyawer itu orang kaya di kampung itu. Begitu naik panggung duitnya langsung disebar. Bus, biduannya lompat. Set. Jadi dah kupu-kupu. Iya. Dan seiring perkembangan zaman musik dangdut itu judulnya udah mulai aneh kata gua. Ada judul lagu dangdut ikan dalam kolam. Sumpah gue dulu waktu kecil kalau nyari ikan di dalam kolam adanya di empang. Sekarang udah ada di Spotify. Bisa di-download. Dan alhamdulillah sekarang umur gue itu 27 tahun teman-teman. Sumpah demi Allah, gue belum pernah ngerasain rasanya naik pesawat. Gue pengen banget gitu naik pesawat. Gue juga pengen ngerasain dibangunin sama pramugari kalau ketiduran. Bang, bangun bang. Udah sampai, belum kecelakaan kita. Makasih gue Haji. Aduh, ya Allah. Siapa? Aji. Ade. Enteng banget ngomong kecelakaan pesawat lagi kan. Lu nggak doa dulu tadi berangkat? Belum pernah Pak De naik pesawat. Ji. Iya Pak De. Iya. Perlu banget nggak lu bilang lu orang Nabire? Ya habis igen aja. Buat Nggak ada sama sekali. Ya ngomong lu Betawi banget Nabire. Anak tanah tinggi Nabire. Bapaknya kali, bapakmu asli mana? Jakarta juga. Ibumu? Orang Serang. Oh, Nabir itu. Sekarang gua tanya lu Nabire dekat kemana? Di Maroke kalau nggak salah. Iya kalah. Ya elah. Tanya tuh sama yang Irian tuh. Yang Papua. Salah. Nabire tuh lo kalau mau ke Wamena lewat Nabire. Udah pindah berarti. Iya. Nah, Ji. Ya Pak De. Itu nggak gua masalahin. Bodoh amat. Cuman ada beberapa setup yang sayang nggak lo jelasin. Kayak misalnya apa ya tadi nggak sempat ini juga karena lo cepet banget. Ada beberapa setup. Contoh aja nih ya, aku lupa yang tadi. Misalnya kayak yang tadi ngomong si siapa? Saya ngaranna nu Papua Sunda teh. Bang Ijal. Si Rijal. Itu dia kan ada beberapa yang dia bahasa Sunda nggak dia terangin. Ya, sehingga nggak semua orang ketawa karena nggak semua orang tahu bahasa Sunda. Nah, hal-hal seperti itu. Tadi aku nggak sempat nyatet tadi, ada yang seperti itu. Jadi setup lu kurang tebel sehingga sayang punchline-nya gitu. Hanya beberapa orang yang tahu. Apalagi pembawaan lu yang cepet banget, bukan hanya kalau lu bukan kata-kata yang cepet kayak si Igen tadi, tapi temponya lu cepet banget. Kalau bisa dikurangin dikit. Gitu. Tapi ya itulah ciri khas anak Betawi banget ya, apalagi lu anak tanah tinggi. Tapi keren, selalu banyak hal. Ya aku pasti bisa nangkap selalu banyak hal yang bisa kamu dapat untuk materi di Tanah Tinggi San. Karena banyak banget teman-teman gua Tanah Tinggi atau yang lucu-lucu. Ya. Lo yang paling gak lucu menurut gua. Enggak. Keren. Makasih Pak De. Sebelum kita mulai masuk ke studio, sebelum mulai acara showcase-nya, aku pengen nyemil dulu nih cemilan favorit aku. Tuh kan ada cemilan favorit aku. Ini mah Garuda Crunchy Ocorn. Kita buka dulu ya. Nah langsung aja kan kita nyemil dulu ya. Karena kan Garuda Crunchy Ocorn ini bentuknya tuh lucu banget. Bisa dimainin di jari. Rasanya juga super crunchy. Ini mah enak banget kalau bisa dicocolin di makanan-makanan. Enak banget deh buat dicocolin ke aneka macam jenis makanan. Mantep banget deh pokoknya showcase Comic 8 Revolution mencari komplotan baru. Enaknya ada Garuda. Kok udah datang? Panik, dilanin aja pakai Dilan Bar. Paduan 5 kelezatan jadi satu dengan topping coklat asli dari Dilan. Untung ada Dilan Bar. Dilan Bar, enaknya nenangin hati. Mau pede, minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu.
Monty, segernya bikin pede. Selamat sore. Sore. Perkenalkan saya Habib Jafar. Tidak. Saya Jerry. Jujur hari ini orang timur banyak sekali, sumpah. Saya kasih tahu saya bukan orang timur, saya orang Sumedang. Kumaha ada, Mang? Aing macan, waduh. Saya security pariwisata, mantan security pariwisata di Bali. Dan sekarang saya sudah rantau di Jakarta. Saya pengen merubah nasib. Saya sudah bosan jadi security. Saya security 7 tahun. SOP security senyum sapa salam. Saya 7 tahun. Kerja saya cuma senyum sapa salam, teman-teman. Ada customer masuk. Selamat siang, silakan. Kalian pikir saya senyum pakai dalam hati? Tidak. Dalam hati saya. Bang, silakan. Saya datang ke Jakarta, saya kepengen jadi aktor saya. Bahkan saya sering casting kemana-mana dan selalu gagal. Bahkan saya pernah casting acara cari jodoh, mungkin teman-teman tahu. Take Me Out. Saya pikir tidak perlu casting di sana. Dan saya casting dan gagal. Tujuan acara itu kan cari jodoh, take me out. Saya baru di take langsung out. Minyak mana? Kata produsernya saya lebih cocok jadi debt collector. Ini kan acara cari jodoh, bukan acara cari nasabah. Iya. Tapi rezeki itu datang. Akhirnya saya dihubungi tuh sama pemain film yang main di film Comic 8, Kakak Ari Keriting. Saya main di filmnya. Jujur saya senang. Pertama kali Kakak Ari Keriting telepon saya, Jer, mau main film? Mau kakak? Tapi harus di casting, tidak perlu. Harus ikut take me out, tidak perlu. Langsung syuting saja. Jadi apa? Jadi security. Sama saja, woi. Ini mana nasi kara? Buat apa? Masa saya harus telepon bapak? Bapak saya main film, jadi apa? Jadi security. Bukannya dari dulu. Jadi terima kasih. Aduh ya Allah. Jerry. Yap. Kamu orang Sumedang ya? Aing Sumedang. Tapi keren kamu. Menurut aku kamu orangnya nggak kalem, tapi kamu cara membawakannya kalem, dalam banget gitu. Kapan kamu harus cukup ngomong, kapan kamu harus pertegas dengan apa? Ditambahin act out tadi ya, luar biasa. Dan puncaknya itu callback yang sangat luar biasa buat saya. Kamu bukan mengulangi kata, bukan mengulangi apa, tapi sesuatu yang itu callbacknya dalam bentuk yang real gitu. Kamu security, pengen jadi aktor, bla 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 bla, ikut casting gagal terus, ya kan? Ditolak, bahkan untuk take me out gak bisa. Begitu dapat callingan main film, jadi security. Bang. Nah dia pasti selamat siang, silakan. Kan tadi waktu senyum, sapa, salam. Selamat siang, silakan. Sama dalam hati padahal pengen ngomong. Mantap Jerry. Komplotan Comic 8, sekarang Ovi udah barengan sama Bayu dari Yogyakarta. Hai Bayu. Halo teman-teman, saya Bayu dari Jogja. Saya jelmaan beringin alun-alun kidul. Tapi emang nih ciri khasnya nggak hilang-hilang loh. Dari zaman audisi di Jogja aku inget banget sama rambutnya ya. Sampai sekarang masih konsisten. Tapi ini kan udah mulai agak sore nih. Semangat kamu dari pagi tadi udah mulai turun nggak di sore ini? Tentunya tidak, karena sampai sekarang semangat saya masih membara. Wih mantep banget. Aku suka semangatnya ya. Tapi by the way Bay, aku ingat banget waktu pas kamu audisi kemarin di Jogja. Itu kan sempat ada bakwan ya dari rambut. Ini mau
mau nanya dong, masih ada sisaan bakwan atau gimana nih di rambutnya? Aduh, kalau bakwan tuh sekarang ini lebih ekstrim, Kak. Aku selalu bawa nih benda terakhir ini, benda yang selalu aku bawa kemana-mana, Kak. Apaan tuh? Bentar. Nah, Wah, Monty mah aku emang suka juga. Apalagi kan ini rasa favorit aku, apel merah. Ini mah aku suka. Tapi aku nggak mau ketinggalan sama kamu. Aku juga punya Monty-nya nih. Aku minta sedotannya boleh? kita minum bareng ya. Ini kita minum bareng-bareng ya. Boleh. 1, 2, 3. Seger. Ini dong pakai bahasa Jawa dong. Sugerepol gitu. Sugerepol, amazing. Mantap banget nih. Monty teh rasa apel merah ini benar-benar bikin seger banget. Walaupun udah sore, semangat nggak luntur karena kita punya Monty di sini. Monty segernya luar biasa. Cinta kok cancel. Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Selamat siang semuanya. Ya. Boleh tepuk tangan yang masih mendengarkan? Terima kasih. Nama saya Rehan. Saya mau marah-marah nih. Saya ini orangnya emosian. Hal yang belakangan ini paling saya emosikan. Audisi ini. Kita komik, audisi disuruh stand up di waktu 3 menit gitu. Buat komik 3 menit itu sulit, Pak. Sulit banget. Anak-anak dari tadi panik, noleh ke belakang loh. Kayak orang mau nyebrang, ngerti loh. Ya Allah, maksudku 3 menit kita mau ngapain? Pak Jokowi pidato dikasih 3 menit baru sampai namo budaya. Belum salam kebajikan, belum. Bagi-bagi sepeda, belum. Tanya ikan, belum. Masih ngarep apa 3 menit? Hal yang paling simple ya, jangan stand up. Pakai jas hujan itu 5 menit. Saya sudah ngitung, nggak percaya. Naik motor, naik ke motor. Gerimis ini kita mikir nih. Ini gerimis beneran apa nanti deres ya? Itu 1 menit, Pak De. Beneran ini hujan, des. Narik tempat neduh dong buat pakai jas hujan. Itu 1 menit juga. Biasanya sudah penuh tuh, ada orang pacaran, orang jual jas hujan, orang jual jas hujan pacaran, ada pokoknya penuh sudah. Itu 1 menit. Udah nemu tempat, minggir, ngurangin gigi, matiin motor, standar tengah, buka bagasi, ambil jas hujan, 1 menit. Habis itu dipakai jas hujannya, itu 1 menit. Belum kalau salah lubang. Kepala masuk ke lubang tangan ya. Kok panjang nih. Sama orang di sebelahnya diterusin. Dikasih tangan lagi biar panjang sampai Tangerang. Itu 1 menit. Udah dipakai jas hujannya ya. Ditutup bagasinya, diturunin motornya, dimasukin kunci starter, jalan 1 menit, pas 5 menit. Kita jalan biasanya hujannya berhenti. Dilepas lagi 5 menit. Total 10 menit, 3 komik perform di sini. Ya Allah, ayolah audisi 3 menit ngarep apa kru, Saya mana kruan? Ini kamera nih. Ngarep apa 3 menit? Aldi Taher, kamu tahu lagu Aldi Taher? Jangan remas bijiku, 4 menit 25 detik. Lagu gak berguna loh. 4 menit 25 detik. Ya Allah, yang nonton 62.000. Ini yang nonton cuma 1 studio. Diajak jalan sehat gak ada yang sehat ini semua. Ya Allah. Lihat itu. Tuh, sisa 20 detik, sisa 15 detik dipakai buat jas hujan nggak bisa. Belum kalau salah lubang, kepala masuk ke lubang knalpot lah. Terima kasih saya Rehan. Rehan, iya, lu nggak nulis berarti ya? Nulis, Pak De. Tapi beda sama yang lu tulis. Iya. Iya. Buat aku itu improve ya. Iya. Walaupun sebetulnya di sini memang kemudian aku nggak kemudian melek-melek harus nulis banget ya gitu. Tapi butuh
penyesuaian yang berat banget tuh untuk seperti itu. Ada kelebihannya bahwa gua ngelihat lo tangkas, artinya cepat banget berubah. Wah, ini kayaknya gua harus rubah ini malah lebih menarik kayak. Nah, itu yang selalu gue bilang, kalau beberapa teman-teman mungkin ada yang pernah dengar aku, itu sense of comedy. Dan itu boleh dipertahankan, walaupun juga jangan lupa tulis-menulis itu tetap, karena itu melatih kecerdasan kita sebagai komedian. Bahkan kalau di stand up comedy, kita jadi bisa tahu, dia akan menjadi penampil, artinya delivery-nya bagus, atau kalau delivery-nya nggak bagus, dia akan menjadi penulis naskah yang bagus. Ya, Oke, keren. Makasih, Odi. Makasih. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Kuak. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Kuak. Waktunya Gary. Dara lagi kepengen ngemil yang enak. Tapi cemilan berminyak kayak gini, kayaknya salah deh. Baru, cuma Rosta Snack kentang panggang. Dipanggang, tidak digoreng. Enaknya tanpa rasa bersalah. Makan aja sesukamu. Enaknya ada Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aef ya. Dan saya ngasih tahu dulu kalau ngomong saya ini agak gagap gitu. Jadi kalau nanti pas saya stand up terus saya gagap, itu bukan lucunya ya. Itu penyakit. Tapi emang bener gitu, saya itu gagap. Bahkan dulu sebelum saya ikut stand up, gagap saya tuh parah banget gitu. Bahkan gara-gara gagap nih, saya pernah naik angkot gak bisa turun. Ya naik angkot kan gampang gitu kan. Tinggal diem di pinggir jalan terus nunjuk. Masalahnya turunnya harus ngomong. Karena saya gagap, saya bingung gitu harus ngomong apa. Akhirnya saya ngapain? Pura-pura kesurupan teman-teman. Ya karena saya mikir kalau pura-pura kesurupan gitu, saya nggak usah ngomong. Tinggal ngeraung aja sambil melotot gitu. Ini saya gini sampai lucu nih. Alhamdulillah usaha saya berhasil. Angkotnya berhenti gitu. Tapi supirnya kabur. Akhirnya saya naik angkot gratis. Dan saya juga satpam ya. Kalau itu penyakit ya. Jerry. Seneng. Saya juga satpam gitu, alhamdulillah. Jangan ditanyain satpam nanya, tamu gimana ya, udah pasti gagap gitu. Makanya saya diangkat jadi dandru, bukan karena kerja bagus, karena emang gagap aja gitu. Dan jadi dandru tuh nggak enak. Soalnya saya harus motoin kegiatan satpam. Makanya ini di HP saya banyak foto satpam. Dari satpam apel, satpam tidur, satpam nunjuk ada gitu. Satpam nunjuk. Makanya ini sekarang HP saya lemot nih. Tapi nggak apa-apa gitu, biarpun HP saya lemot ya. HP saya tuh nggak akan kena virus. Kenapa? Karena banyak security-nya. Dan sebagai satpam juga saya tuh pengen banget main film gitu. Ya soalnya film-film di Indonesia itu gak tahu kenapa ya diskriminasi sama satpam. Kenapa peran satpam di film gitu suka diperankan sama orang-orang jelek. Si Muklis kan. Si Makmur. Si Jerry. Kan pernah main film. Kan tadi bilang pernah main film kan. Sekalinya pun ada nih yang satpam yang perannya ganteng ya. Judul sinetronnya jadi aneh gitu. Saya pernah nonton film judulnya Satpam Pencuri Hati. Ini dilihat dari judulnya aja. Ini film udah melanggar norma-norma kesatpaman gitu.
Ya di mana-mana satpam itu ngamanin kan. Ini satpam malah nyuri hati lagi. Itu kan masuk tindak pidana. Pasal 64 ayat 3 tentang penjualan organ tubuh. Oke, mungkin segitu. Terima kasih. Ya, Aep. Ya, Om. Kamu nggak sedang lari, nggak sedang ngumpet kan? Nggak. Oh, kamu lagi dicari-cari loh, Aep itu. Oh, itu bahkan Aep, sama Aep itu. Bahkan sama Hercules kamu dicari juga. Bukan, beda. Oh, bukan ya? Bukan Aep yang. Bukan kan? Bukan. Aku juga ragu-ragu jadi. Aep, ya bagus sih, bagus. Dan itu kamu tulis? Tulis, Om. Kamu tulis? Ya, ada beberapa yang kamu pakai teori-teori stand up kayak tadi ke Jerry misalnya roasting gitu segala macam, itu keren banget sih, lengkap banget. Walaupun tadi saya jujur aja di depan rada ngangkatnya nggak, orang-orang kan semua di depan kepengen dar dulu kan, nggak gitu. Kamu rada lambat tapi alhamdulillah RPM-nya bagus banget gitu. Udah lama di stand up? Dari tahun 2014. Oh, bahkan lebih tua dari saya ya. Iya, itu 2014 loh. Berarti 10 tahun ya. Stand up Indo mana? Stand up Indo Cimahi, stand up Indo Bandung juga. Oh. Balik aja. Soalnya deket. Ya, gagap-gagap tapi serakah ya. Nggak mungkin maunya ikut stand up komedi Cimahi gara-gara nggak bisa turun angkot akhirnya ke Bandung. Iya. Ya, keren, Aep. Keren. Makasih, Pak De. Yuk. Mau pede, minum Monty. Yang pede nunjukin sejuknya teh pegunungan. Tehnya yang enak abis di gelas transparan. Manisnya pas, kayak kamu. Monty, segernya bikin pede. Cinta kok cancel. Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafer renyah dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalin teman-teman, aku Lutfi dari Balikpapan dan aku kembaran Ernest Prakasa. Gak terima ya? Sama. Saking gak terimanya ini, tadi ada komik bahas tentang Sumanto, aku sama tim langsung suruh maju Pak De. Bang, se-gak terima itu. Masalahnya teman-temanku di Balikpapan terlalu support. Dia bilang, udah Pi, kamu di Comic Egg Revolution ini kamu bakal gantiin posisinya Ernest. Terlalu satir kan Mbak De? Gak mungkin aku gantiin posisinya Ernest teman-teman. Sampai akhirnya aku pulang dan aku ngaca gitu. Kayaknya yang mereka bilang bener deh. Fakta deh. Ernest kan? Ernest banget aku. Bahkan scene-nya Ernest aku juga tahu apa yang waktu dikepung buaya. Ari, peluru, das. Untung gue sering nonton Meteor Garden. Ernest aku Pak De. Tapi aku masih yakin teman-teman dengan Falcon. Kenapa? Karena Falcon itu sering mengadaptasi film-film keren dari novel maupun komik. Dan aku percaya seandainya aku nggak diterima menjadi Ernest, aku masih bisa memerankan film garapan Falcon adaptasi komik. Dan aku bakal jadi peran utama. Tahu film apa? Ya, si Juki live action. Ayo Falcon, Juki sudah hadir. Halo teman-teman, piala ini aku persembahkan untuk kalian. Juki aku Pak De. Kurang Juki apa, sudah gigi sama rambut tinggal diratain gitu ya kan. Di situ Pak De juga jadi apa? Dubbing jadi Profesor Junet, nggak perlu Pak De.
Langsung kita live action Pak De. Terserah Pak De di situ dipakein rambut palsu, rambut Dragon Ball, terserah lah dia kan. Aku jadi si Juki, Pak De jadi Profesor Junet, Cak Lontong jadi tim ses saja sampean Cak. Fokus pilkada. Nggak usah main film-filman. Karena aku malam ini atau hari ini teman-teman mau nunjukkan benar-benar impersonate. Karena di audisi Surabaya lalu, aku udah impersonate menjadi Freddie Mercury. Dan aku udah all out. Sama Pak De intro dibilang apa? Mirip Bob Tutupoli. Kok bisa Pak De kepikiran Bob Tutupoli? Makanya hari ini teman-teman, Pak De itu salah pemikirannya. Dan hari ini juga aku akan nunjukin siapa aku sebenarnya. Aduh ampun mama jangan yang bolong. Itu aja Kak Arman. Tapi tetap tutup poli kan Pak De. Kasih saya Lutfi, terima kasih. Lutfi. Aku setuju dengan materimu yang terakhir, beatmu yang terakhir tuh. Kenapa itu, Cak? Ya kamu impersonate, kamu ingin menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Betul. Dan ternyata kamu adalah Gigi kan? Betul. Gigi, dia Gigi. Ya, sorry teman-teman, punchline-nya di Cak Lontong ya. Keren, tapi menurut aku itu keren. Aku bisa bayangin kamu waktu itu di Surabaya. Ya, Freddie Mercury. Jadi Bob Tutupoli. masih sampai sekarang. Iya. Tapi dengar-dengar ketika setelah kamu audisi yang di Surabaya, kamu impersonate Freddie Mercury itu dengar-dengar Freddie Mercury ingin hidup kembali. Gak terima Cak ya. Kalau wong Surabaya ingin nyucuk bun-bunanmu. Dracula itu. Tapi buat aku keren kamu. Orang yang bisa memaksimalkan semua yang ada pada dirinya itu luar biasa buat saya. Dan kamu salah satu orang yang ya minimal berusaha, tapi kamu sudah terlihat bahwa kamu ingin memaksimalkan apa yang ada pada dirimu. Terima kasih ya. Good. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Rindu sama Dilan Sandwich. Biskuitnya renyah, krim vanilanya manis, dibalut coklat Dilannya romantis. Biar rindu berlapis-lapis, makan Dilan Sandwich. Enaknya berlapis-lapis. Sore Komik. Sore. Nalin, nama gue Jerry juga. Dan gue bukan security. Gue adalah suami yang siap ngerampok bank di Komik 8. Oh. Ada gak sih adegan itu? Ada dong. Ada ya? Ada. Karena gue percaya gitu. Kalau gue nanti lolos audisi, Komik 8 dan di karantina 3 bulan tuh bisa ngerubah hidup gue. Gue percaya. Jauh dari keluarga. Dipecat dari kerjaan, berubah total dah hidup gue beneran. Berubah. Kayak kemarin tuh gue dapet golden mic. Gue bilang ke bos gue, Pak, saya dapat golden mic nih audisi Komik 8, tapi harus karantina kayaknya 90 hari. Bos gue bilang, ya kamu pilih kantor ini atau Komik 8? Saya pilih Prabowo. Saya pilih Komik 8. Saya lebih rela acting depan kamera daripada saya harus acting depan Bapak. Itu omongan gua waktu curhat sama teman kantor. Gak berani, takut sama bos, takut. Gue berharap banget gitu bisa masuk karantina gitu. 3 bulan. Walaupun gak main film gak apa-apa dah. Yang penting gue udah lolos dari yang namanya tanggung jawab keluarga.
Ini satu-satunya jalan gua jauh dari istri tanpa harus berantem. Itu. Dan kalau sampai harus dikarantina, gua tuh bakalan LDR gitu sama istri gua ya kan. Gua mah gak takut LDR-nya. Yang gue takutin akan banyak miskomunikasi selama LDR. Istri gua kalau chatting tuh suka disingkat-singkat. Dan singkatannya gue gak ngerti gitu. Kayak kemarin dia WhatsApp gua. Menurut aku jangan begitu. CMIIW. Apaan coba cemiwiw? Apaan cemiwiw? WKWK model baru gue bilang. Gue balas ya kan. Iya maaf, aku gak akan gitu lagi. Icikiwir. Yang lebih aneh tau gak? Ini singkatannya udah ketinggalan zaman. Mbak tahu TBL gak mbak? Ada yang tahu TBL? Takut banget loh. Kalau takut tinggal tulis HII. Hi. Gue tahu itu takut. TBL. Kayak kemarin dia ke pasar tuh. WhatsApp gue. Aku lagi di pasar. Kayaknya aku diikutin orang. TBL. Lah kan gue bacanya jadi aku diikutin orang tebel. Setebel apa orangnya? Terima kasih gue Jerry. Jer? Ya om. Iya, keren sih. Ngambil apa? Ngambil ini yang paling aman menurut aku. Ngambil materi yang paling aman. Karena semuanya menguasai itu kan. Bahwa ini mau akan masuk karantina. Dan itu dibahas menjadi sebuah materi. Menurut aku cerdas sih. Bisa bermain di situ. Karena apa? Karena kamu kemudian menjadi yakin betul semuanya menguasai itu, ya kan? Jadi kamu bermain aman banget di situ. Kamu bukannya yang itu, yang musik ya? Ya saya musisi juga, di Bandung juga musisi, kerja admin BB Shop. Oh. Kamu pegang apa musik? Main drum Cak. Pegang apa? Main drum. Oh drum, drummer. Iya. Oke, nggak soalnya waktu itu kan kamu musisi, jadi saya mikir oh bukan dia atau. Mungkin main musiknya di Baby Shop. Iya. Enggak, di kafe. Enggak. Oh jadi kayak orang bego ya? Ya. Saya jadi kayak ada temennya. Saya udah bego ditemenin orang bego. Ampun.